Di balik aroma pecel lele yang menggoda, tersembunyi dendam. Di seberang jalan, bau soto gurih berbalas santet. 2 warung, 2 nyawa. Mereka pikir inilah jalan menuju kemenangan. Mereka salah, karena di Banyuwangi ada harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan dari sekadar omzet. Harga yang merenggut nyawa dan meninggalkan teror abadi. Siapkah Anda mendengar kisah tentang perang santet yang sebenarnya? Desa Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari, seolah menyembunyikan rahasia-rahasia kelam yang bersemayam di dalamnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang tak pernah sepi, 2 warung makan sederhana berdiri saling berhadapan, bagai 2 raksasa bisu yang siap bertarung. Warung Nasi Butinah dengan ciri khas pecel lele pedasnya yang legendaris, dan warung Soto Pak Slamet yang terkenal dengan soto babatnya yang gurih dan berkuah kental. Kedua warung ini adalah magnet bagi para pekerja pabrik, pedagang pasar, dan pelintas jalan yang mencari sarapan atau makan siang murah meriah. Namun, di balik keramaian dan aroma masakan yang menggoda, tersembunyi benih-benih persaingan yang perlahan membusuk menjadi dendam kesumat. Butinah, seorang janda paruh baya dengan kulit keriput dan mata tajam, adalah pemilik warung yang diwariskan turun-temurun. Ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, cekatan, dan tak banyak bicara. Hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk warungnya, yang telah menopang hidupnya dan almarhum suaminya selama puluhan tahun. Di seberangnya, Pak Slamet, pria bertubuh gempal dengan kumis tebal dan senyum ramah, membuka warungnya 5 tahun lalu. Awalnya, tidak ada masalah berarti. Banyuwangi adalah kota besar, pelanggannya banyak, dan rezeki bisa dicari di mana saja. Namun, perlahan tapi pasti, warung Pak Slamet mulai mencuri perhatian. Racikan soto babatnya yang otentik ditambah keramahannya yang membuat pelanggan betah berlama-lama, membuat jumlah pengunjungnya melonjak drastis. Awalnya, Butinah hanya mengamati dengan sorot mata curiga. Omzetnya memang sedikit menurun, tapi ia masih berusaha berpikir positif. Rezeki sudah ada yang ngatur, gumamnya kala itu. Namun, ketika beberapa pelanggannya yang sudah langganan bertahun-tahun mulai beralih ke warung Pak Slamet, rasa cemas mulai merayap menjadi kemarahan. Ia melihat para pelanggannya tertawa renyah di meja Pak Slamet, menikmati soto babat yang mengepul panas, seolah lupa dengan pecel lele pedas andalannya. Ada apa ini? Apa masakanku jadi tidak enak? Butinah mulai bertanya-tanya. Ia mencoba memperbaiki kualitas masakannya, menambah porsi, bahkan menurunkan harga sedikit. Namun, hasilnya nihil. Pelanggan tetap berdatangan ke warung Pak Slamet, seolah ada daya tarik tak kasat mata yang menarik mereka ke sana. Desas-desus mulai beredar di pasar. Ibu-ibu penjual sayur berbisik-bisik. Katanya Pak Slamet pakai penglaris, makanya laris manis. Butinah mendengar bisikan-bisikan itu, dan meskipun awalnya ia menepisnya sebagai gosip murahan, keraguan mulai menggerogoti hatinya. Suatu malam, setelah warungnya sepi, ia melihat Pak Slamet mengoleskan sesuatu di ambang pintu warungnya, diikuti dengan lambaian tangan aneh ke arah warungnya. Jantung Butinah berdebar kencang. Firasat buruk menyelimutinya. Tidak mungkin, bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun, keesokan harinya, ketika warungnya kembali sepi sementara warung Pak Slamet riuh rendah, kecurigaan itu berubah menjadi keyakinan. Pak Slamet memang menggunakan sesuatu. Dendam mulai menguasai benak Butinah. Ia merasa dihina, direndahkan, seolah semua kerja kerasnya selama ini tidak ada artinya.
Sebuah gagasan gelap merayapi pikirannya. Sebuah gagasan yang dulu ia tolak mentah-mentah. Jika Pak Slamet bermain kotor, mengapa ia harus bermain bersih? Rasa sakit hati itu bercampur dengan keputusasaan. Anak semata wayangnya yang sedang kuliah membutuhkan biaya, dan warung ini adalah satu-satunya sumber penghasilan. Ia harus mempertahankan warungnya, apapun caranya. Maka, dengan langkah berat dan hati yang dikuasai amarah, Butinah memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi Mbah Darmo, seorang dukun tua di pinggir desa yang terkenal akan kesaktiannya. Desas-desus tentang Mbah Darmo memang menyeramkan. Ia dikenal bisa memutar-balikan rezeki, bahkan mengirim angin jahat kepada musuh. Butinah tahu risikonya, tapi ia merasa sudah tidak punya pilihan. Pertemuan dengan Mbah Darmo berlangsung di sebuah gubuk reot yang dipenuhi asap kemenyan dan aroma anyir. Mbah Darmo dengan mata merah menyala dan senyum sinis langsung memahami maksud kedatangan Butinah tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk-angguk seolah sudah tahu apa yang terjadi. Dendam kesumat, "Nduk," katanya dengan suara serak, "bisa jadi berkah, bisa jadi petaka." Mbah Darmo memberikan Butinah sebotol kecil cairan hitam pekat dan sebungkus kain kafan yang dililitkan pada tulang. "Taburkan ini di depan warungmu dan sembunyikan ini di bawah meja kasir. Jangan pernah biarkan benda ini jauh darimu," bisiknya. "Tapi ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Kekuatan ini akan membantumu, tapi juga akan meminta bagiannya." Butinah pulang dengan hati campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga ketakutan yang mendalam. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh, melewati batas yang seharusnya tidak ia langgar. Namun, bayangan Pak Slamet yang tersenyum kemenangan dan warungnya yang ramai membuat tekadnya mengeras. Perang tak kasat mata telah dimulai. Perang yang tak akan pernah bisa dimenangkan oleh siapapun. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari menampakkan sinarnya, Butinah dengan tangan gemetar melakukan ritual yang diperintahkan Mbah Darmo. Ia menaburkan cairan hitam pekat di ambang pintu warungnya. Cairan itu mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung, seolah darah segar. Kemudian, dengan hati-hati, ia menyembunyikan bungkusan kain kafan berisi tulang di bawah meja kasir, tempat uang receh dan bonbon transaksi biasanya berserakan. Sebuah getaran dingin menjalar di punggungnya. Ia merasa seolah telah membuka pintu ke alam lain, alam yang penuh kegelapan dan misteri. Hari itu, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Pelanggan mulai berdatangan ke warung Butinah, satu persatu, seolah ditarik oleh kekuatan gaib. Antrean mengular panjang, bahkan melebihi keramaian warung Pak Slamet. Aroma pecel lele pedasnya memenuhi udara, dan tawa riang para pelanggan kembali terdengar. Butinah merasakan euforia kemenangan. Ia tersenyum puas, memandang sekilas ke arah warung Pak Slamet yang kini mulai sepi. Wajah Pak Slamet terlihat bingung. Senyum ramahnya memudar, digantikan oleh kerutan kening yang dalam. Ia mengamati warung Butinah dengan tatapan tak percaya, seolah tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Slamet bukan orang bodoh. Ia juga pernah mendengar bisikan-bisikan tentang ilmu hitam dan penglaris. Melihat gelagat aneh di warung Butinah dan penurunan drastis pada jumlah pelanggannya, ia mulai curiga. Beberapa hari berlalu, kondisi warungnya semakin parah. Bahkan beberapa pelanggannya yang paling setia pun mulai menghilang, beralih ke warung Butinah. Kerugian mulai terasa. Ia tahu ia harus bertindak. Dengan hati yang berat dan amarah yang meluap, Pak Slamet pun mendatangi Mbah Darmo. Ia tidak ingin kalah. Jika Butinah bermain santet, ia akan membalasnya dengan santet yang lebih kuat. Malam itu,
Di gubuk Mbah Darmo yang menyeramkan, Pak Slamet mengungkapkan keluh kesahnya. Mbah Darmo hanya tersenyum tipis, seolah semua ini adalah permainan yang sudah ia duga. Dendam dibalas dendam, itulah hukum alam, katanya dengan suara parau. Mbah Darmo memberikan Pak Slamet sebuah kendi tanah liat kecil yang berisi air berwarna keruh dan sebuah patung kecil berbentuk manusia yang terbuat dari kayu beringin. Siramkan air ini di depan warung musuhmu dan tanam patung ini di halaman rumahnya saat tengah malam. Musuhmu akan merasakan panasnya apimu, bisik Mbah Darmo. Tapi ingat, kekuatan ini seperti api yang membakar. Jika tidak bisa dikendalikan, ia akan membakar dirimu sendiri. Pak Slamet pulang dengan tekad membara. Malam itu juga, ia melancarkan balas dendamnya. Keesokan harinya, suasana di pasar menjadi mencekam. Pelanggan yang awalnya ramai di warung Butina, kini mendadak mengeluh sakit perut, mual, bahkan ada yang muntah-muntah. Beberapa dari mereka merasakan panas dingin yang aneh, seolah ada sesuatu yang membakar dari dalam. Warung Butina yang semula riuh rendah, kini diliputi keheningan yang menyeramkan. Butina sendiri mulai merasakan efeknya. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya pusing, dan ia sering merasakan seperti ada yang mengawasi dari balik bayangan. Sementara itu, warung Pak Slamet kembali ramai, seolah tak ada yang terjadi. Ia tersenyum penuh kemenangan, tapi ada bayangan gelap di matanya. Perang santet antara Butinah dan Pak Slamet semakin memanas. Setiap malam, mereka saling mengirimkan serangan melalui perantara Mbah Darmo. Butinah merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering mimpi buruk tentang sosok-sosok mengerikan yang mencoba mencekiknya. Sementara itu, Pak Slamet mulai merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya, diikuti dengan munculnya bisul-bisul yang tak kunjung sembuh. Bisnis mereka memang kembali ramai, tapi kesehatan mereka terus menurun drastis. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka cekung, dan senyum mereka dipenuhi kepalsuan. Warga desa mulai menyadari keanehan ini. Mereka melihat perubahan fisik yang drastis pada Butina dan Pak Slamet. Desas-desus tentang santet kembali beredar, kali ini lebih kuat dan menakutkan. Tidak ada yang berani mendekati warung mereka terlalu lama. Para pedagang lain di pasar pun merasa ngeri. Mereka takut terkena imbas dari pertarungan gaib yang mengerikan ini. Bahkan Mbah Darmo sendiri pun mulai merasakan energi negatif yang begitu pekat. Kekuatan yang ia lepaskan telah menjadi liar, tak terkendali. Ia tahu perang ini tidak akan berakhir dengan kemenangan, melainkan kehancuran. Bayangan kematian mulai menghantui, melayang-layang di atas desa Banyuwangi, siap menerkam siapa saja yang terlibat dalam pusaran dendam ini. Setelah beberapa minggu berlalu, kondisi Butinah dan Pak Slamet semakin memburuk drastis. Santet yang mereka kirimkan dan terima layaknya racun yang perlahan menggerogoti tubuh dan jiwa mereka. Butinah yang dulunya lincah dan cekatan di dapur, kini sering terlihat lesu dan lunglai. Tangannya sering gemetar saat meracik bumbu, dan pandangannya sering kosong, menatap jauh ke depan seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kantung matanya menghitam dan kulitnya menjadi pucat pasi, seolah seluruh vitalitasnya telah terkuras habis. Ia sering mengeluh sakit di sekujur tubuh, terutama di bagian perut dan dada. Terasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Setiap malam, Butinah diserang mimpi buruk yang semakin mengerikan. Ia melihat bayangan hitam menari-nari di sekelilingnya. Bisikan-bisikan serak memenuhi telinganya, dan rasa tercekik yang membuatnya terbangun dengan napas terengah-engah. Ia sering melihat sosok wanita tua berambut panjang menjulur keluar dari balik kain kafan
yang disimpannya di bawah meja kasir melayang-layang mengelilinginya dengan tawa melengking yang hanya bisa ia dengar. Suatu malam, ia bahkan melihat sosok itu menunjuk ke arahnya. Bibirnya membentuk kata-kata tanpa suara. "Giliranmu, giliranmu." Butina berteriak histeris, membuat anaknya, Rizal, terbangun dan bergegas menghampirinya. Rizal, yang tadinya tak percaya takhayul, mulai merasakan aura aneh di sekitar ibunya dan warungnya. Ia melihat bungkusan kain kafan itu, dan meskipun ia mencoba membuangnya, Butinah menolak dengan keras, bahkan mengancam akan bunuh diri jika Rizal berani menyentuhnya. Di seberang jalan, kondisi Pak Slamet juga tidak kalah mengerikan. Tubuhnya dipenuhi bisul-bisul bernanah yang tak kunjung sembuh. Baunya busuk dan menyengat, membuat pelanggan yang tadinya ramai kini enggan mendekat. Wajahnya membengkak dan matanya memerah seperti darah. Ia seringkali muntah darah dan tubuhnya terus-menerus demam tinggi. Keringat dingin membanjiri tubuhnya setiap saat, seolah ia sedang terbakar dari dalam. Pak Slamet juga mengalami mimpi buruk yang sama, mengerikannya dengan Butinah. Ia melihat sosok pria berjubah hitam dengan mata merah menyala, memegang kendi tanah liat yang dulu ia gunakan untuk menyiramkan air santet ke warung Butinah. Sosok itu tertawa terbahak-bahak, lalu menuangkan air dari kendi itu ke wajah Pak Slamet, membuatnya merasakan panas yang luar biasa. Dapur kedua warung yang dulunya selalu mengepulkan aroma masakan lezat, kini dipenuhi bau anyir dan kematian. Peralatan makan yang dulunya bersih dan berkilau, kini terlihat kusam dan berlumut. Bahkan, lalat-lalat pun enggan mendekat, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres di sana. Para pelanggan yang masih berani datang mengeluh tentang rasa masakan yang berubah hambar. Bahkan ada yang bilang rasanya seperti tanah dan lumpur. Butinah dan Pak Slamet terus memaksakan diri untuk membuka warung, seolah sebuah kekuatan tak kasat mata memaksa mereka untuk terus bertarung. Meskipun tubuh mereka sudah diambang batas, desas-desus tentang perang santet yang melanda kedua warung itu semakin menyebar luas. Warga desa mulai menghindari daerah itu, melarikan diri jika kebetulan melewati warung mereka. Anak-anak dilarang bermain di sekitar sana karena takut terkena imbas energi negatif yang begitu pekat. Bahkan, para pedagang lain di pasar pun mulai ketakutan. Mereka takut jika santet itu meleset dan mengenai mereka, atau jika arwah-arwah penasaran dari santet itu mulai mengganggu desa. Suasana mencekam menyelimuti Banyuwangi. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan menyisakan semburat jingga di langit, Butinah terjatuh di dapur warungnya. Napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di depannya. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar buih-buih putih bercampur darah. Rizal yang melihat kejadian itu berteriak histeris, mencoba menolong ibunya. Namun, semua terlambat. Butinah mengembuskan napas terakhirnya dengan mata yang tetap terbuka, seolah menyimpan ketakutan terakhirnya. Tak lama setelah itu, teriakan histeris juga terdengar dari warung seberang. Pak Slamet ditemukan tergeletak tak bernyawa di meja kasirnya. Tubuhnya kaku dan matanya melotot tajam ke arah warung Butinah. Bau busuk yang menyengat dari tubuhnya memenuhi seluruh ruangan. Sebuah bisul besar di lehernya pecah, mengeluarkan nanah berwarna kehijauan. Kematian mereka begitu mendadak, begitu mengerikan, meninggalkan kengerian yang mendalam bagi seluruh warga desa. Perang santet itu telah berakhir, namun dengan harga yang teramat mahal. 2 nyawa melayang dan meninggalkan trauma yang tak akan pernah terlupakan.
kematian Butinah dan Pak Slamet menyisakan kengerian yang mendalam di desa Banyuwangi. Keadaan mereka yang meninggal secara mendadak dan tak wajar, dengan kondisi tubuh yang mengerikan, membuat warga dilanda ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, setelah kabar kematian mereka menyebar, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Jalanan sepi mencekam, hanya suara lolongan anjing yang memecah keheningan, seolah meratapi nasib kedua korban santet itu. Keesokan harinya, suasana duka menyelimuti desa, bercampur dengan aura ketakutan yang pekat. Proses pemandian jenazah Butinah dan Pak Slamet menjadi momen yang paling menyeramkan. Jenazah Butinah yang sudah terbujur kaku, sulit sekali diluruskan. Tubuhnya terasa berat dan dingin, bahkan lebih dingin dari es. Ketika kain kafan dibuka, mata Butinah masih melotot lebar, seolah menatap kosong ke langit-langit. Ekspresi ketakutan yang abadi masih terukir jelas di wajahnya. Beberapa ibu-ibu yang bertugas memandikan jenazah berteriak histeris ketika menyentuh kulit Butinah yang terasa bersisik dan panas di beberapa bagian, seolah terbakar dari dalam. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah, meskipun sudah diberi bunga-bungaan, berubah menjadi keruh dan berbau amis, seperti darah. Bahkan, ada yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di sekitar jenazah, seolah arwah Butinah masih enggan meninggalkan dunia ini. Tak jauh berbeda dengan Butinah, jenazah Pak Slamet juga menghadirkan kengerian tersendiri. Bisul-bisul bernanah di sekujur tubuhnya, mengeluarkan bau busuk yang menyengat, membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Matanya melotot tajam ke arah warung Butinah, seolah dendamnya masih membara, bahkan setelah kematian. Saat dimandikan, dari mulutnya terus keluar cairan hitam kental, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Beberapa orang melihat jejak-jejak seperti cakar di punggungnya, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya sebelum ia meninggal. Proses pemandian yang seharusnya sakral berubah menjadi momen penuh ketakutan dan muntahan, membuat para pelaksana pemandian gemetar dan pucat pasi. Setelah proses pemandian yang mencekam, tibalah saatnya prosesi pemakaman. Kedua jenazah dibawa ke pemakaman umum desa yang letaknya tak jauh dari warung mereka. Jalanan yang seharusnya ramai dengan pelayat, kini hanya dilewati oleh sedikit orang yang berani mengantar. Sebagian besar warga memilih untuk tetap di rumah, berdoa dari jauh, atau bahkan memilih untuk mengunci diri, berharap tidak ada lagi kejadian mengerikan yang menimpa desa mereka. Suasana pemakaman terasa sangat dingin, meskipun hari itu terik. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang kuat, seolah bau kematian masih melayang-layang di udara. Ketika jenazah Butinah hendak dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan dari dalam peti mati. Suara itu begitu jelas, membuat para pengangkat jenazah terkejut dan menjatuhkan peti mati secara tak sengaja. Semua orang terpaku, ketakutan melumpuhkan mereka. Ketika peti mati dibuka, tidak ada apa-apa. Namun, suara rintihan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan panjang, seolah berasal dari dalam tanah. Beberapa orang pingsan, yang lain berlarian ketakutan. Rizal, meskipun pucat, berusaha tetap tenang dan menguatkan diri. Ia tahu ibunya sedang tidak tenang dan ia harus menyelesaikan proses pemakaman ini agar ibunya bisa beristirahat dengan damai. Di sisi lain, proses pemakaman Pak Slamet juga tidak kalah menyeramkan. Ketika jenazahnya hendak diturunkan, tiba-tiba tanah di sekitar liang lahat retak, mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Seolah-olah tanah itu menolak untuk menerima jenazahnya. Beberapa orang melihat bayangan hitam melesat cepat di atas pusara, seperti seekor burung raksasa yang membawa pesan kematian.
Bahkan ketika jenazah sudah diturunkan, terdengar suara gesekan benda keras dari dalam liang lahat, seolah Pak Slamet sedang meronta-ronta di dalam kuburnya. Petugas pemakaman buru-buru menutupi liang lahat dengan tanah, berharap suara-suara aneh itu akan berhenti. Ritual pemakaman yang seharusnya hikmat berubah menjadi tontonan horor yang membuat bulu kuduk merinding. Suasana seram dan mistis menyelimuti seluruh desa. Warga tahu bahwa kematian kedua warung ini bukan hanya sekadar kematian biasa. Ini adalah akibat dari sebuah perjanjian yang telah dilanggar, sebuah balas dendam yang dibayar mahal, dan sebuah pelajaran pahit tentang bahaya dendam yang tak terkendali. Kuburan Butinah dan Pak Slamet yang kini berdampingan seolah menjadi monumen bisu yang terus mengingatkan warga tentang harga sebuah persaingan yang berujung pada kehancuran. Setelah pemakaman yang mengerikan, Desa Banyuwangi tidak pernah kembali seperti semula. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut desa, dan ketakutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kuburan Butinah dan Pak Slamet yang kini berdampingan menjadi pusat dari segala ketakutan itu. Warga menghindari pemakaman tersebut sebisa mungkin, bahkan di siang hari bolong. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan para orang tua tak henti-hentinya mengingatkan agar tidak pernah sekalipun menatap ke arah batu nisan mereka. Namun, teror itu tidak berhenti di pemakaman. Sejak kematian Butinah dan Pak Slamet, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui warga desa, terutama di sekitar area warung dan rumah mereka. Malam-malam, dari arah warung Butinah, sering terdengar suara piring pecah, wajan berjatuhan, dan jeritan-jeritan pelan yang mirip rintihan. Seolah-olah Butinah masih sibuk di dapur, namun dengan aktivitas yang jauh dari kata normal. Terkadang, aroma pecel lele pedas yang khas dulu kini berubah menjadi bau amis yang menusuk hidung, bercampur dengan bau bangkai yang memuakan. Beberapa warga bersumpah melihat siluet wanita tua dengan rambut terurai panjang berdiri di ambang pintu warung Butinah, memandang kosong ke arah jalan. Di warung Pak Slamet, teror yang terjadi bahkan lebih mengerikan. Setiap malam Jumat Kliwon, dari warung itu terdengar suara orang batuk-batuk, muntah, dan rintihan kesakitan yang tak berkesudahan. Bau soto babat yang dulu menggoda, kini digantikan oleh bau busuk yang menyengat, mirip bau daging busuk. Terkadang, dari dalam warung itu terdengar suara seperti orang menyeret tubuh, disusul oleh suara benda jatuh yang keras. Warga yang penasaran dan berani mengintip dari jauh sering melihat bayangan hitam besar melayang-layang di dalam warung, atau bahkan melihat patung kecil yang dulu digunakan Pak Slamet untuk santet bergerak-gerak sendiri di meja kasir. Beberapa orang juga mengaku melihat sosok pria bertubuh gempal dengan mata merah menyala berdiri di jendela warung, menatap nanar ke arah warung Butinah. Teror itu tidak hanya terbatas pada warung. Rumah-rumah warga yang kebetulan berdekatan dengan area tersebut juga mulai merasakan dampaknya. Lampu sering mati hidup sendiri, benda-benda di rumah sering berpindah tempat tanpa alasan, dan suara-suara aneh sering terdengar dari loteng atau kamar kosong. Beberapa anak kecil sering demam tinggi setelah bermain di dekat warung itu dan mengigau tentang sosok wanita tua dan pria gemuk yang mengejar mereka. Ketakutan itu semakin bertambah ketika beberapa warga yang mencoba masuk ke warung-warung tersebut mengalami kesurupan massal. Mereka meronta-ronta, berteriak-teriak dengan suara serak, dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal tentang dendam dan perjanjian. Para dukun di desa pun angkat tangan. Mereka mengatakan
bahwa energi di kedua warung itu terlalu kuat, terlalu gelap, dan tidak bisa dinetralkan begitu saja. Ketakutan itu bahkan merambah ke alam mimpi. Banyak warga desa yang bermimpi buruk tentang Butinah dan Pak Slamet. Dalam mimpi mereka, kedua sosok itu saling bertarung dengan wajah penuh amarah, saling melempar benda-benda gaib, dan tertawa dengan suara melengking yang mengerikan. Mimpi-mimpi itu begitu nyata, membuat mereka terbangun dengan jantung berdebar kencang dan keringat dingin membanjiri tubuh. Sebuah kutukan seolah telah menimpa desa Banyuwangi, sebuah kutukan yang berasal dari dendam kesumat dua manusia yang saling bersaing. Rizal, putra Butinah, adalah salah satu yang paling menderita. Ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar suara ibunya memanggil-manggil dari arah warung atau suara tawa menyeramkan yang seolah mengejeknya. Ia mencoba menjual warung itu, namun tidak ada satupun orang yang berani membelinya. Bahkan para makelar pun menolak karena mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Rizal merasa putus asa. Ia ingin ibunya tenang. Ia ingin desa ini kembali normal. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Teror itu terus berlanjut, mengingatkan semua orang akan konsekuensi dari sebuah perbuatan jahat dan bahwa dendam yang tidak terobati akan terus menghantui bahkan setelah kematian. Beberapa tahun berlalu, namun teror di desa Banyuwangi tak kunjung mereda. Warung Butinah dan Pak Slamet berdiri kokoh namun kosong, menjadi saksi bisu atas dendam yang telah merenggut dua nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi seluruh desa. Debu tebal menyelimuti setiap sudut warung, sarang laba-laba menjuntai dari langit-langit, dan aroma anyir serta bau busuk tak pernah hilang, seolah menjadi pengingat abadi akan tragedi yang pernah terjadi di sana. Meskipun teror hantu Butinah dan Pak Slamet masih sering muncul, intensitasnya perlahan mulai berkurang. Rizal, putra Butinah yang kini telah dewasa, memutuskan untuk melakukan sesuatu demi ketenangan jiwa ibunya dan juga demi kedamaian desa. Setelah berdiskusi dengan sesepuh desa dan para tokoh agama, ia memutuskan untuk mengadakan sebuah ritual besar, sebuah upacara adat untuk menenangkan arwah-arwah yang bergentayangan. Ritual itu melibatkan pembacaan doa-doa khusus, penyucian tanah dengan air suci, dan persembahan sesajen yang diletakkan di kedua warung dan di makam Butinah serta Pak Slamet. Upacara itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, dipimpin oleh seorang kiai sepuh yang didatangkan dari luar desa, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi. Selama ritual berlangsung, suasana di desa terasa sangat tegang. Warga melihat bayangan-bayangan melintas cepat, mendengar bisikan-bisikan aneh, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Pada puncak ritual, ketika kiai membacakan doa-doa paling ampuh, dari kedua warung terdengar suara jeritan melengking yang sangat menyeramkan, diikuti dengan suara gemuruh, seperti ada sesuatu yang roboh di dalamnya. Setelah itu, keheningan total menyelimuti desa. Aroma busuk yang selama ini menyengat perlahan memudar, digantikan oleh bau harum bunga melati dan kemenyan. Sejak ritual itu selesai, teror di desa Banyuwangi memang berkurang drastis. Penampakan hantu Butinah dan Pak Slamet semakin jarang terjadi, dan suara-suara aneh pun hampir tidak pernah terdengar lagi. Warga desa bisa kembali tidur nyenyak, dan anak-anak bisa bermain di luar rumah tanpa dihantui ketakutan. Namun, warung Butinah dan Pak Slamet tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempati atau bahkan merobohkannya. Masyarakat percaya bahwa meskipun arwah mereka sudah ditenangkan, energi negatif dari dendam itu masih melekat kuat di tempat tersebut.
Pelajaran pahit ini menjadi legenda di desa Banyuwangi, diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kisah Butinah dan Pak Slamet menjadi peringatan keras tentang bahaya persaingan yang tidak sehat dan betapa dendam kesumat bisa menghancurkan segalanya, bahkan setelah kematian. Warga desa kini hidup dalam harmoni, saling membantu dan mendukung, menjauhi segala bentuk kecurangan dan iri hati. Mereka memahami bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan dan tidak ada gunanya saling menjatuhkan. Desa Banyuwangi memang kembali damai, namun kedamaian itu selalu diselimuti oleh bayangan ketakutan yang tak terucapkan. Setiap kali melewati kedua warung yang terbengkalai itu, warga desa akan menundukkan kepala, membacakan doa dalam hati, dan merasakan bulu kuduk mereka merinding. Mereka tahu bahwa kisah Butinah dan Pak Slamet bukanlah sekadar cerita horor biasa. Ini adalah sebuah kisah nyata, sebuah peringatan abadi bahwa di balik persaingan bisnis yang tampak sederhana, tersimpan potensi kehancuran yang tak terbayangkan, terutama ketika hati manusia telah dikuasai oleh dendam dan kegelapan. Dan bahwa di dunia ini ada kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang kita bayangkan, yang bisa merenggut segalanya, termasuk nyawa, hanya karena sebuah kecemburuan yang tak terkendali. Ini adalah kisah yang akan terus menghantui dan membuat kita merinding setiap kali teringat, karena ia adalah cerminan dari kegelapan yang bisa bersemayam di dalam jiwa manusia. Kisah Butinah dan Pak Slamet adalah cerminan kegelapan yang bisa bersemayam di hati manusia. Sebuah peringatan bahwa persaingan yang buta bisa menelan segalanya, bahkan nyawa. Mungkin Anda berpikir ini hanya cerita, tapi di sudut-sudut desa, di balik kabut pagi, bisikan itu masih ada. Bisikan tentang dendam yang tak pernah mati dan teror yang mungkin saja sedang mengintai di balik pintu Anda. Percayalah, ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak kita sentuh agar ketenangan tak berubah menjadi kengerian abadi.